Pemirsa, Taman Safari menyambut bayi panda pertama yang lahir di Indonesia. Presiden Prabowo bahkan memberi nama bayi panda tersebut dengan panggilan Rio. Taman Safari Indonesia Bogor menyambut kelahiran bayi panda pertama di Indonesia. Di hadapan Ketua MPR Cina, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa bayi panda itu diberi nama Satrio Wiratama. Nama Satrio Wiratama mengandung arti pejuang, mulia, serta berbudi luhur. Bayi panda yang dipanggil Rio ini lahir di Bogor pada tanggal 27 November 2025 lalu dari indukan Huchun dan pejantan Caitao asal Cina. Penantian panjang selama 10 tahun hingga menjadi bayi panda pertama yang lahir di Indonesia mewarnai perjalanan bayi panda Rio. Usaha untuk memperoleh keturunan panda di Taman Safari sudah dilakukan sejak tahun 2017 ketika pasangan panda Huchun dan Caito tiba di Indonesia. Setelah berkali-kali perkawinan alami yang gagal, bayi panda Rio akhirnya berhasil dilahirkan pada tahun ini. Berdasarkan pemeriksaan awal medis, bayi panda Rio diduga berjenis kelamin jantan, namun penentuan akhir akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Kelahiran Rio menandai keberhasilan program konservasi panda Indonesia-Cina dan kini Indonesia resmi memiliki anggota baru keluarga panda dengan kehadiran si mungil bayi Rio. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dari fase grup sepak bola SEA Games Thailand nanti malam. Filipina bertekad memecah rekor kebuntuan gagal ke semifinal, sementara Indonesia datang sebagai juara bertahan. Laga yang akan berlangsung pukul 6 sore ini, pemirsa, disiarkan langsung oleh RCTI, diprediksi akan berjalan cukup sengit. Indonesia yang datang sebagai juara bertahan punya misi melewati laga perdana SEA Games dengan hasil menang. Sementara Filipina bertanding dengan semangat tinggi untuk mengalahkan Myanmar 2-0 di laga perdana. Tekad mengalahkan Indonesia akan memecah kebuntuan Filipina yang selalu gagal lolos semifinal sejak 34 tahun belakangan. Tentu misi Filipina tak mudah mengingat Indonesia akan diperkuat 5 bintangnya seperti Ivan Jenner, Donny Tri Pamungkas, Rafael Struijk, dan tentu bintang baru Indonesia Mauro Zylstra. Ya, sementara itu lewat perjuangan Timnas Putri Indonesia lolos ke babak semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 usai mengalahkan Singapura, Garuda Pertiwi taklukkan Singapura 3-1. Berikan saja kali ini Rosdila Siti bergerak. Lewat perjuangan Timnas Putri Indonesia lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 usai mengalahkan Singapura di Stadion IP Chonburi. Mengenakan seragam putih-putih, Garuda Pertiwi langsung bermain menekan. Namun di menit 22 gawang Indonesia justru kebobolan lewat skema serangan balik. Nur Farhanah membobol gawang Idris Dewu usai lepas dari kawalan Vivi Oktaviani. Kita lihat bagaimana Singapura, Nur Farhanah binti Rufaizat. Usai tertinggal, Garuda Pertiwi langsung bangkit menyamakan kedudukan di menit 31. Umpan terobosan dituntaskan Isa Rob dengan melepaskan tendangan kaki kirinya membobol gawang Singapura. Ini dia Indonesia, kali ini akhirnya dapat menjaga dan juga memberikan keadaan dan juga menyamakan. Pada babak kedua, Akira memasukkan Claudia Sumen. Hasilnya di menit 62, Claudia membuat Indonesia berbalik unggul 2-1. Asis Marcella Awi dikonversi menjadi gol. Bergerak, kita lihat peluang yang diambil oleh tentunya Claudia Chonoman. Ini yang kita lihat dan juga kita manfaatkan. Selama menit-menit akhir pertandingan, Singapura dan Indonesia jual beli serangan. Namun memasuki masa injury time menit 90+5, Aulia Al-Buharoh mengubah skor menjadi 3-1. Bergerak dengan sangat percaya diri, Aulia Al-Buharoh, kita lihat pemirsa. Sangat percaya diri, sangat tenang, sangat confidence, menambah pundi-pundi gol bagi ini. Berkat kemenangan ini, Timnas Putri Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal. Angkat kukunya di atas kepala singa dari sang Garuda Pertiwi di laga hari ini. Selain mengecek lokasi bencana, Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri dan kepala daerah. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Dan saat rapat, sejumlah kepala daerah
lokasi terdampak hadir secara online. Presiden juga sempat menelpon Bupati Aceh Tega dan berjanji untuk terus berusaha membuka akses ke lokasi terdampak sehingga bantuan bisa tersalurkan secara optimal. Saya dapat laporan kondisi memang. Terima kasih pengabdianmu. Tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Bersama kami, pemirsa, Komisi Informasi Pusat atau KIP kembali menggelar sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan, Majelis Hakim KIP sempat mencecar KPU terkait pemeriksaan hasil uji konsekuensi. Ya, sidang hari ini beragendakan pemeriksaan hasil uji konsekuensi terhadap 9 item yang disembunyikan KPU terkait ijazah Jokowi. Majelis Hakim KIP mempertanyakan hasil uji konsekuensi yang dilakukan KPU apakah terbuka atau tertutup alias dikecualikan. KPU pun menjelaskan bahwa ijazah merupakan dokumen yang terbuka, namun KPU tetap menjunjung prinsip kehati-hatian untuk melindungi data pribadi. Terbuka bagi publik. Artinya kesimpulannya, Izin majelis. Tadi saudara termohon menyatakan bahwa saudara itu sebenarnya ingin memperlihatkan, begitu ya? Betul ya? Betul, majelis. Anda ini termohon itu paham tidak berkaitan dengan prinsip pengecualian informasi? Kalau Anda membuat ruang untuk orang melihat, entah itu melihat seluruhnya, melihat sebagian, Anda berarti tidak mengecualikan informasi tersebut. Jadi memang waktu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement, waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock. Ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya. Ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Ikuti aja jalur penelitian, ya kan? Pasti semua dapat. Jangan-jangan semua rakyat Indonesia tiba-tiba jadi peneliti. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Masuk daftar pencarian orang dari negaranya, seorang WNA asal Cina diburu petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan. Sempat terjadi kejar-kejaran karena WNA yang diburu itu berusaha kabur dari petugas. Dia kabur, turun dari mobil, sekarang saya ikut Gojek. Inilah aksi kejar-kejaran saat pria asal Tiongkok akan diamankan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi WNA Tiongkok itu terus melaju, meski polisi sudah berusaha untuk menghentikannya. WNA yang diketahui telah masuk daftar pencarian orang di negaranya itu terus melarikan diri hingga masuk ke stasiun MRT. Upaya pelariannya dapat dihentikan petugas imigrasi dibantu petugas keamanan stasiun setempat. Namun saat akan diterbangkan menuju negaranya dari Bandara Soekarno-Hatta, WNA Tiongkok tersebut terus meronta-ronta hingga dibopong oleh sejumlah petugas menuju ke dalam pesawat. Selain memiliki catatan kriminal di negaranya, WNA Tiongkok tersebut juga tidak melaporkan keberadaannya saat berada di Indonesia, sehingga masuk dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.